Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah selaku mentor dari peserta Angkatan 1 dalam kegiatan MOOC serta rekan-rekan Bapak Ibu yang saya cintai. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Saya Ahni Dewi Hikmawati yang akan menjadi moderator pada sesi kegiatan kita hari ini. Dan tentunya untuk peserta angkatan kita yang pertama ini akan dipresentasikan oleh Ibu Sandita Nityas Arfiana dengan topik yaitu peningkatan metode berlima di SMP Negeri 10 Kota Surakarta dalam kegiatan peningkatan minat baca siswa. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, izinkan saya untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Monggo saya haturkan kita untuk berdoa bersama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Sesuai dengan agenda kegiatan kita akan melewati beberapa rangkaian acara yaitu pembukaan, kemudian penyampaian materi, kemudian yang ketiga sesi saran dan pesan, kemudian yang keempat adalah penutup. Saya harap kita semua bisa aktif dalam sesi ini. Pertama-tama kami akan memulai dengan pembukaan yang tadi sudah saya buka. Kemudian di dalam kesempatan ini semoga kita semua bisa membuka pikiran dan memperkenalkan topik yang akan dibahas lebih lanjut oleh peserta kita. Selanjutnya adalah dalam sesi penyampaian materi, mari kita sambut pemateri kita hari ini yaitu Ibu Sandita Nityas Arfiana selaku peserta MOOC angkatan pertama. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ahni Dewi Hikmawati yang telah mengawali acara sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Eko Sutrisno SPD yang di sini selaku mentor dan juga Kepala SMP Negeri 10 Surakarta, kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 10 Kota Surakarta yang kami banggakan. Baik, untuk seminar kali ini saya, Sandita, akan mempresentasikan laporan yang setelah saya buat dengan judul peningkatan minat baca siswa dengan metode berlima di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Sebelum saya paparkan, mungkin tak kenal maka tak sayang. Jadi saya perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Sandita Nityas Arfiana. Tempat tanggal lahir Surakarta 27 November 1992. NIP 1992 1127 2022 212007. Saya P3K angkatan tahun 2022. Di sini mengampu mapel Bahasa Indonesia dan unit kerja SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Mohon maaf apabila ada gambar yang besar dan menyilaukan. Selanjutnya, dalam laporan MOOC saya ada 5 bab. Jadi akan saya paparkan bab yang ada di laporan saya. Untuk bab pertama adalah pendahuluan. Di sini ada latar belakang, kemudian maksud dan tujuan. Untuk maksud dan tujuan di sini pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang ketiga, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. Dalam hal ini, SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Keempat, peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Untuk waktu dan tempat, saya di sini angkatan 1. Waktunya yaitu pada 3 September 2024 pada saat pembukaan hingga 30 September 2024 diakhiri dengan seminar. Bertempat di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Kemudian untuk bab 2 di sini mengenai Surakarta. Saya cuplikan di sini ada visi misi Surakarta,
Visi Surakarta yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Untuk misinya, di sini ada 7 misi dari kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Dari laporan MOC ini, saya semakin menjadi tahu visi dan misi Surakarta yang sebelumnya mungkin hanya sekilas. Ini saya semakin menghayati, semakin tahu, dan di sini karena saya sebagai pendidik, sebagai guru, jadi saya lebih mengedepankan atau lebih memprioritaskan untuk misi keempat, yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni, budaya, dan olahraga. Kemudian pada bab ketiga terdapat nilai dan etika organisasi. Di sini sebenarnya penyampaiannya juga cukup banyak mengenai nilai dan etika P3K di organisasi. Ini dalam hal ini adalah SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Dan ini saya petikan visi SMP Negeri 10 Kota Surakarta, yakni terwujudnya peserta didik yang berperilaku terpuji, prima dalam prestasi, berbudaya, lingkungan, aman, dan berwawasan global. Ini termasuk visi yang paling baru. Jadi ini sudah saya lampirkan. Kemudian untuk misi SMP Negeri 10 Kota Surakarta, yang pertama meningkatkan karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global dan mandiri. Peserta didik untuk mencegah terjadinya ekstremisme berbasis kekerasan. Karena kemarin SMP Negeri 10 Surakarta ditunjuk sebagai SMP yang anti kekerasan, KOSP ya. Kemudian kedua, mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi akademik dan non-akademik. Ketiga, mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Keempat, mewujudkan budaya gotong royong dan peduli terhadap lingkungan. Kelima, membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi warga sekolah. Keenam, mewujudkan kurikulum sekolah guyup rukun. Ketujuh, menumbuhkan budaya positif untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Kedelapan, meningkatkan budaya senyum, sapa, salam sopan, dan santun kepada sesama dan orang yang lebih tua dalam kehidupan sehari-hari. Dan kesembilan, meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa dan berbagai kegiatan sekolah. Kemudian di sini saya memilih dan lebih menekankan pada misi ketiga, yaitu mewujudkan budaya literasi dan numerasi yang sesuai dengan judul dan juga mata pelajaran saya, yaitu bahasa. Jadi ada hubungannya dengan literasi. Nah, ini memasuki ke bab 4. Di sini saya memaparkan mengenai rencana hasil kerja P3K saya yang akan saya lakukan di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Identifikasi isu dari yang sudah saya lihat dan juga sudah saya rasakan di sini, beberapa isu yang saya temui di kalangan siswa-siswi. Yang pertama adalah kurangnya minat baca siswa-siswi di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Kedua, kurangnya kepercayaan diri siswa untuk berbicara atau mengemukakan pendapat. Karena di sini saya sering sekali menemui anak-anak ini dalam mengemukakan pendapat kecil itu sangat tidak percaya diri. Padahal apabila saya tanyai secara mandiri, jawabannya dan juga pendapatnya itu sangat bagus. Jadi ini perlu diasah karena tadi basisnya kan kita perlu adanya literasi.
Kemudian yang ketiga, kurangnya fasilitas pojok baca untuk siswa-siswi di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Dengan saya mengangkat judul yang sudah saya paparkan tadi, harapannya nanti mentor yaitu kepala sekolah nanti bisa menjadi fasilitator untuk terciptanya pojok baca di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Jadi nanti di beberapa pojok area SMP 10 bisa terdapat banyak pojok baca yang bisa digunakan anak-anak untuk berdiskusi. Kemudian setelah saya berdiskusi dan berkonsultasi kepada mentor, akhirnya isu yang saya angkat di sini adalah kurangnya minat baca siswa-siswi di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Hal tersebut dikarenakan isu kurangnya minat baca ini mampu mencakup beberapa isu sebelumnya, yaitu kan ini ada kurangnya kepercayaan diri, kemudian kurangnya fasilitas pojok baca, sehingga apabila saya mengangkat isu ini, akhirnya nanti kepercayaan diri siswa untuk berbicara di depan, mengemukakan pendapat, dan juga kesadaran mereka untuk membaca dimanapun mereka berada, itu akan semakin meningkat. Jadi saya mengambil judul gagasan yang diangkat adalah peningkatan minat baca siswa dengan metode berlima. Berlima di sini akronim dari bercerita 5 menit di SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Dalam bab 4 ini, saya juga memaparkan rencana kerja tahunan. Kegiatan yang pertama, saya akan mencari tahu penyebab kurangnya minat baca peserta didik. Di sini nanti akan disebarkan angket atau formulir mengenai penyebab siswa menjadi minat bacanya menjadi kurang. Kemudian kegiatan kedua adalah pengenalan metode berlima. Nah, berlima di sini adalah bercerita 5 menit. Pengenalan akan dilakukan oleh tim guru bahasa Indonesia. Walaupun ini adalah kewajiban dari seluruh guru, tetapi di sini kami selaku guru bahasa Indonesia mempunyai visi dan juga misi, yaitu untuk meningkatkan literasi. Jadi nanti akan dikenalkan oleh guru bahasa Indonesia kepada warga sekolah, terutama kepada siswa. Kemudian kegiatan ketiga, persiapan pelaksanaan metode berlima di setiap kelas. Jadi persiapannya nanti setelah semuanya sudah mengenal, mengetahui bagaimana kegiatan berlima, nanti sekolah menyiapkan satu kelas itu satu buku folio hardcover, kemudian nanti diisi dengan tabel. Tabelnya nanti akan saya lampirkan. Di situ kemudian setelah mereka membacanya nanti mungkin bisa pada saat luang, pada saat jam istirahat, atau pada saat menunggu guru datang. Kemudian setelah itu mereka maju ke depan di setiap pelajaran untuk bercerita. Tidak harus satu buku, tapi satu halaman saja sudah cukup. Dan kemudian mereka menuliskan di tabel berlima. Kemudian nanti juga wali kelas juga harus menyiapkan satu koordinator berlima, atau di sini yang menjadi pengingat, oh kamu harus maju, oh kamu harus jangan lupa menuliskan. Nanti lama-lama dari paksaan nanti lama-lama mereka jadi terbiasa. Kemudian kegiatan yang keempat, pelaksanaan metode berlima, nanti akan saya paparkan. Kemudian kegiatan kelima, melakukan evaluasi, refleksi, dan apresiasi. Untuk penjabaran pelaksanaan berlima, di sini saya jabarkan bahwa setiap siswa boleh membaca buku bacaan pada jam istirahat atau atas seizin guru. Kedua, peserta didik secara urut absen ke depan kelas untuk bercerita buku yang telah dibacanya. Tidak harus sampai selesai. Kemudian kegiatan berlima dilakukan 5 menit di awal pelajaran dimulai. Kemudian setelah selesai bercerita ke depan kelas, siswa menuliskan keterangan di buku berlima. Kelima, guru yang menyaksikan memberi apresiasi dan tanda tangan di buku berlima sebagai bukti. Keenam, kegiatan dilakukan secara berurutan urut absen.
sehingga diharapkan dalam 1 minggu semua siswa di setiap kelas sudah melakukan berlima. Di sini saya sebenarnya mencontoh dari sekolah sebelumnya, karena saya sudah menerapkan tetapi menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini seharusnya menggunakan bahasa Indonesia itu jauh lebih mudah. Jadi dari situ siswa seharusnya mampu menjadi percaya diri dan tentunya jadi semakin mau untuk membaca. Minta tolong Pak Izin. Kemudian rencana kerja menengah tahun pertama yaitu pengenalan metode berlima, persiapan dan sosialisasi ke seluruh warga sekolah. Tahun kedua pelaksanaan metode berlima. Tahun ketiga melakukan evaluasi, refleksi dan apresiasi. Di sini nanti harapannya sekolah mampu memberikan evaluasi dan juga apresiasi kepada siswa yang telah membaca buku dan mau bercerita paling banyak. Kemudian di akhir waktu nanti ada evaluasi dan apresiasi, ditunjuk menjadi duta literasi sekolah. Kemudian tahun keempat terciptanya pojok baca di setiap kelas dan lingkungan SMP Negeri 10 Kota Surakarta. Tahun kelima mengakomodir ekskul atau kegiatan yang berhubungan dengan literasi. Ini berikut tabel berlima. Jadi nanti di kelas ini boleh dimodifikasi atau mungkin lebih panjang, lebih pendeknya tabel tergantung dengan siswa. Kemudian setelah membaca buku mereka bercerita, kemudian nanti menuliskan, dan ini termasuk materi bahasa Indonesia juga karena mereka diharuskan membuat ringkasan atau ulasan. Kemudian yang terakhir adalah simpulan. Jadi dari isu yang saya angkat yaitu kurangnya minat baca siswa di SMP Negeri 10 Kota Surakarta, diharapkan nanti minat bacanya menjadi semakin meningkat dengan metode berlima, karena secara tidak langsung siswa itu sebenarnya sudah melakukan 4 aspek kebahasaan sekaligus yang memang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama adalah membaca pada saat mereka membaca buku, dimanapun mereka berada, pada saat istirahat, setelah jajan, atau pada saat menunggu guru, mereka dipaksa untuk membaca. Kemudian berbicara pada saat bercerita buku bacaannya, walaupun pertama terbata-bata atau masih kurang pede, nggak apa-apa, nanti lama-lama biasanya anak-anak menjadi percaya diri. Kemudian menulis, pada saat meringkas dan menuliskan identitas buku, mereka akan mampu mengingat kembali apa yang mereka baca, kemudian menuliskan di tabel berlima. Kemudian menyimak, ini untuk peserta didik yang lain yang mendengarkan, ini mereka latihan untuk menghargai teman-teman yang sudah maju ke depan. Dan kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi SMP Negeri 10 Kota Surakarta, yaitu terwujudnya peserta didik yang berperilaku terpuji, prima dalam prestasi, berbudaya lingkungan, aman, dan berwawasan global, serta salah satu misinya yaitu mewujudkan budaya literasi dan numerasi. Dan saran dari penulis merasa perlu adanya kerjasama yang baik antar warga sekolah untuk mendukung keberhasilan metode berlima. Literasi adalah hal dasar yang perlu dimiliki oleh seorang siswa. Jadi kalau siswanya ini mampu berliterasi, mampu menyaring mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang tidak perlu dilakukan, tentunya insya Allah kegiatan belajar mengajar dan nilai sikap siswa semakin meningkat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mungkin saya akan menutup dengan pantun. Nanti minta tolong Bapak Ibu bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Solo Baru. Cakep. Pulang-pulang membawa terasi. Cakep. Kalau mau SMP Negeri 10 menjadi maju, Cakep. jangan lupa berliterasi. Salam literasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat tentunya Bu Sandita. Untuk selanjutnya adalah sesi saran dan pesan dari Bapak mentor kita, yaitu Bapak Kepala Sekolah kita, Bapak Eko Sutrisno. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Alhamdulillah
pelaksanaan seminar untuk peserta MOOC Angkatan 1 sudah dapat dilaksanakan. Tadi diawali dengan peserta pertama, Saudara Sandita Nityas Arfiana SPD, yang telah memaparkan laporan kegiatannya yang sudah didiskusikan, dikonsultasikan dengan saya selaku mentor, dan tadi sudah dipaparkan secara umum pada khalayak peserta seminar, para guru, itu sudah terlaksana dengan baik. Dari segi laporan, tata tulis, bahasa dan sebagainya, dan sebagainya, nanti mungkin penulisan itu SMP 10-nya kalau yang di dalam sudah betul, tapi hanya yang di kop itu ada kurang kota. Dari SMP 60 kota Surakarta. Baik Bapak, siap. Kemudian kalau masalah penulisan dan sebagainya, jadi sudah ya, itu untuk isian dan kesesuaian dengan keadaan di sekolah sudah cukup baik, karena isu yang dibawa memang apa yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan isu nanti bisa terselesaikan dengan baik betul, karena sudah dirancang dalam rencana tindakan. Ya, rencana tindakannya, mudah-mudahan rencana tindakan yang dilaksanakan itu kalau dilihat dari apa yang disampaikan itu ada realistis, sehingga nanti dapat terlaksana dengan baik, walaupun itu harus secara bertahap karena secara tahunan-tahunan ya. Kemudian untuk itu saran ya. Saran yang kedua, karena ini berkenaan dengan nanti berhubungan dengan orang banyak, maka harus kolaborasinya diperkuat. Nanti kolaborasi dengan wali kelas, kolaborasi dengan guru bidang studi ya, karena melibatkan wali kelas dan melibatkan guru bidang studi, karena tiap-tiap hari, tiap-tiap pelajaran itu dimulai. Tapi saya yakin kalau itu dapat dilaksanakan dengan baik, komunikasi yang nanti bisa menyelesaikan isu. Kemudian pesannya, kalau nanti setelah selesai hasil seminar ini di copy, kemudian di perpustakaan diberi, disimpan di perpustakaan, jangan sampai nanti hasilnya itu tidak ada, sehingga bisa juga sebagai dokumen bahwa kegiatan ini akan berlangsung lanjut, RPL-nya nanti di rencana dan lanjutnya itu betul-betul dapat terlaksana secara berurutan, tidak lupa ya. Ini langsung di tumpuk truk nanti lupa kegiatannya. Saya kira itu. Terima kasih, semua sudah bagus. Untuk Ibu Sandita Nityas Arfiana bisa beri aplaus. Iya. Sampai di penghujung acara, tidak terasa ya materi yang disampaikan oleh Ibu Sandita ternyata memang sangat menarik di Bapak Mentor. Menarik sehingga kita mengetahui apa makna berlima itu sendiri. Saya juga baru tahu kalau berlima itu artinya adalah bercerita 5 menit ya Bu Dita ya. Hebat sekali. Buatan sendiri ya. Sip itu ya. Kemudian baiklah Bapak Ibu, menginjak acara yang terakhir yaitu penutupan. Dalam kesempatan yang terakhir ini kami ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih di mana panjenengan semua atas perhatian dan partisipasinya dalam acara kegiatan hari ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam kekurangan kami selaku moderator, kemudian semoga apa yang telah kita dan sampaikan memberikan manfaat yang banyak dan memberikan pemahaman yang luas tentunya bagi kita semua. Akhir salam, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.